Halo Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan nama saya Tridumaril Fasitorus dari SMP Negeri 9 Tapung, calon guru penggerak angkatan 6. Dalam video ini, saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 1.1 Pemikiran Filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Pemikiran Filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Arti pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan dari tanaman agar bertumbuh dan menghasilkan buah dengan yang baik. Maka setiap tanaman harus mendapatkan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Sekolah adalah wadah pendidikan untuk memfasilitasi murid dengan memastikan keselamatan dan kebahagiaan mereka. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses pembelajaran, guru sebagai pamong memberi tuntunan berupa umpan balik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai serta selalu memberikan arahan kepada murid. Kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotorik. Contoh penerapan konsep budi pekerti yang dilakukan oleh murid di sekolah, yaitu kegiatan Jumat Berkah, Jumat Berbagi yang dilakukan di sekolah setiap pada hari Jumat pada minggu ketiga setiap bulannya. Murid bekerja sama dalam menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada proyek pertama, dengan tema kearifan lokal dengan judul Sapu Lidiku, Sapu Jagatku. Melibatkan orang tua dalam membuat pojok baca di kelas. Bergotong royong dalam membersihkan lingkungan kelas dan sekolah. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara, tentunya terdapat tantangan yang dijumpai dalam pelaksanaannya.
Adapun tantangannya berupa 1. Rendahnya kompetensi pendidik tentang pemahaman pendidikan yang berorientasi pada anak. Kedua, pemikiran pendidik yang menganggap bahwa guru adalah setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa sebagai pendidik harus mau belajar sepanjang hayat, karena pendidikan harus terus berubah menjawab tuntutan zaman. Dengan belajar dan mengikuti berbagai pelatihan, maka pendidik akan terbuka pola pikirnya bahwa semua yang dilakukan pendidik harus berorientasi pada anak.